Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kaidah pencacahan yang di request oleh salah satu viewer di YouTube aku. Oke, kita sudah lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaannya kita langsung aja ya ke pembahasannya. Banyaknya bilangan berbeda, 7 angka yang dibuat dari mengatur ulang posisi angka-angka pada angka ini ya, 75037773 adalah pertama yang perlu dipahami, mungkin teman-teman yang belum memahami tentang kaidah pencacahan, silakan tonton video aku di link deskripsi yang judulnya itu teori peluang ya. Di sana ada penjelasan mengenai kombinatorika, terus permutasi, terus kaidah pencacahan ya, yang berupa kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan ya, penambahan. Nah, di sana bakal dijelasin lebih jelas, dan mungkin di sini aku bakal ngejelasin penggunaan formulanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh untuk mengatur sesuatu ya, mengatur sesuatu dengan adanya unsur yang sama, ini kan ada unsur yang sama tuh. Ada angka 7-nya 3, 3-nya ada 2, 5-nya 1, 0-nya 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh untuk mengatur angka-angka ini, maka yang kita gunakan adalah permutasi dengan unsur yang beberapa yang sama gitu ya. Jadi nanti kita punya rumusnya gini. Sudah ya. P, kita mengambil beberapa angka, misalkan N ya. Kita ambil nih ada 7 angka, N-nya itu 7 ya. Kita ambil R1-nya berapa, angka pertamanya berapa, angka keduanya berapa, begitupun seterusnya sampai angka Rn ya, sampai angka Rn. Nah, ini nanti kita punya rumusnya itu kayak gini. N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial R2 faktorial sampai R3 faktorial gitu ya. Sampai Rn faktorial. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus atau formula yang ini ya. Oke, berarti karena tidak ada aturan lain lagi ya, kita langsung pakai gunain aja yang langsung ini ya. Kita disuruh untuk mengatur bilangan 7 berbeda, berarti nanti kita punya N-nya 7 gitu ya. N-nya sama dengan 7 ya. R1-nya itu adalah berapa? R1-nya misalkan R1-nya itu angka 7 ya. Angka 7-nya itu dia sebanyak 3 berarti. Terus R2-nya, misalkan R2-nya adalah angka 5. Angka 5 di bilangan ini cuma ada 1, berarti cuma 1. R3 itu misalkan angka 0 di sini cuma ada 1, berarti 1. Dan yang terakhir adalah R4. Di sini cuma ada angka 3 ya, cuma ada 2, berarti ya 2. Berarti nanti kita punya untuk mengatur 7 bilangan tersebut, kita nanti punya gini. P 7, kita ambil angka-angka tersebut ya. Gitu. Sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Yang atasnya itu 7 ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Sedangkan yang bawahnya itu yang 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 kali 1 faktorial tetap ya. Berarti kali 2 aja langsung. Kali 2 kali 1 ya. Nanti yang 3 kali 2 kan 6 tuh. Ini nanti hilang dengan yang hasilnya 6 juga di atas. Ya, dicoret. Terus yang 2 kali 1 kan 2 ya, berarti yang 2 ini kita coret dengan 2 kali 1 yang ini. Oke, dapat. Jadi hasil akhirnya adalah 7, 5, 4, 3. 7 kali 5
kali 4 kali 3. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3, 20 kali 3, 60. 60 kali 7 itu sekitar 420 cara. Di sini memang karena 420 cara ya, dan sebenarnya 420 cara itu termasuk nolnya yang di depan. Jadi gini teman-teman ya, kan pengaturan angkanya itu adalah 7503, 7503, 773. Nah, kita kan disuruh mengatur ketujuh angka ini berapa caranya gitu ya, dengan cara membulak-balikan gitu. Dan ternyata caranya itu ada sebanyak 420 cara. Tapi ingat teman-teman, kalau ada angka 0 di depan, berarti itu bukan merupakan sebuah bilangan yang banyak dibilang itu 7. Jadi misalkan 0, 7, 5, 3, 7, 7, 3. Ini salah satunya. Ini kan 7 angka tuh. Nah, ini nggak dianggap 7 angka. Ini dianggap 6 angka. Karena angka 0 di depan itu tidak dianggap. Gitu ya. Nah, kita cari semua angka 0 di depan, berapa caranya. Sehingga nanti hasil semuanya yang ini dikurangi dengan angka 0 yang ada di depan. Jadi, maksudnya adalah 420 ini, ya, 420 cara ini, dia termasuk angka 0-nya yang depan, yang dihitung. Gitu ya. Nah, jadi, cara untuk menghitung angka 0 di depan, ya, yang ini angka 0-nya, yaitu ya dengan cara berapa banyak cara menyusun ke 6 angka yang di belakangnya gitu. Jadi angka 0 di depan ini kita biarkan aja ya, karena dia tidak termasuk yang akan kita susun ke 7 angka tersebut. Tapi 420 ini ingat dia termasuk angka 0 di depan gitu ya. Kira-kira ngerti ya? Jadi 420 ini dia termasuk angka yang di sini gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak boleh, karena kalau ada angka 0 di depan, berarti ini sebenarnya ada 6 angka ya, yang dianggap tuh cuman 6 angka di belakangnya. Nah, berapa nih? Berarti kita pakai permutasi yang tadi, ya, permutasi yang tadi. Tapi apa? Tapi R3-nya itu nggak ada. Karena kan R3-nya kan angka 0 ya, angka 0-nya sebanyak 1, jadi nggak dianggap tuh 0-nya. Jadi kita hitung banyaknya cara untuk menghitung yang 6 angka ini. Oke. Jadi 6 angka ya, koma, kita ambil 7-nya tetap 3 angka, kita ambil angka 5-nya tetap 1 angka, kita ambil angka 3-nya 2 angka gitu ya. Jadi yang 0-nya kita nggak anggap. 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6. Yang bawahnya kan 3 kali 2 kali 1 ya, kali 2 faktorial ya, kali 2 berarti kali 2 kali 1. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 2 kali 1 kita bisa hilangkan dengan yang di bawah, 2 kali 1. Terus 3 kali 2 kali 1 kan 6 tuh, dapat 6, dihilangkan yang 6 di atasnya, sisa 5 kali 4 kali 3 itu berapa? Bawahnya 1 ya. 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 20 kali 3 60 ya. 60 cara. Nah, jadi untuk menyusun sebuah 6 angka yang depannya adalah 0 adalah 60 cara. Nah, karena yang angka 0 di depan ini tidak dianggap, maka kita tinggal mengurangkan aja angka 420 cara ini dikurangi ini gitu ya. Karena tadi 420 ini dia termasuk angka 0 di depan. Sehingga total cara itu sama dengan 420 dikurangi 60 ya. Itu sekitar 400 dikurangi 40, 360 ya. 360 cara. 360 cara. Oke, jadi jawabannya adalah 360 cara. A ya jawabannya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.